A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sejak abad keempat Masehi, dunia diliputi kegelapan. Tetapi bukan karena tidak ada cahaya matahari. Kegelapan maksudnya tidak ada lagi petunjuk ke jalan hidup yang benar. Manusia di muka bumi durhaka kepada Tuhan. Tuhan yang esa diduakan, bahkan ditigakan. Mereka berbuat syirik. Mereka percaya kepada banyak Tuhan. Ada Tuhan langit, ada Tuhan bumi, Tuhan laut, Tuhan perang, dan nama Tuhan yang lainnya. Setiap satu Tuhan, mereka buat patungnya. Mereka bangun kuilnya. Kemudian mereka menyembahnya. Kitab suci Allah diremehkan. Kitab tulisan manusia disebut-sebut tulisan Tuhan. Kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud lenyap ketika Raja Nebukadnezar menghancurkan Israel. Setelah itu, orang-orang Israel menulis ulang kitab suci mereka. Mereka ganti banyak dari isinya. Kitab Taurat yang diajarkan oleh Nabi Musa telah punah karena telah dibakar oleh tentara bangsa Babilonia. Bagaimana kalau kita tulis ulang kitab Taurat? Ide bagus saudaraku. Tapi apakah engkau masih ingat isi kitab Taurat? Sebenarnya ingat hanya sedikit. Bagaimana kalau kita tulis ulang kembali kitab Taurat? Tapi jangan lupa, kita hapus semua cerita tentang kejahatan nenek moyang kita. Dan hapus juga tentang berita Nabi akhir dari bangsa Arab. Kau benar. Lalu kita sampaikan kepada semua orang, inilah kitab suci dari Allah. Mari kita tulis kitab Taurat. Setuju.
Manusia di muka bumi saling menghancurkan. Keadilan di muka bumi lenyap, tinggal impian. Keadilan ada di tangan orang-orang yang kuat, bukan keadilan yang membuat pedang, tetapi pedang yang membuat keadilan. Aku tidak bersalah, Tuhan. Benar atau salah bukan ada di mulut. Benar dan salah ada di pedang ini. Pengawal, bawa dia dan seret masukkan ke dalam kandang singa sekarang. Tidak! 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 Lalu Allah mengutus seorang nabi terakhir dari bangsa Arab. Seorang laki-laki keturunan Ismail dan Ibrahim. Namanya adalah Muhammad. Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril. Dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah. Dan dia diperintahkan untuk mengajarkan ayat-ayat itu kepada umat manusia. Berdakwah di Mekah tidaklah mudah. Banyak musuh yang menghadang. Abu Jahal, Abu Sufyan, ada pula Umar bin Khattab. Siapakah Abu Jahal itu? Dia adalah jagoan dari Bani Makhzum, kabilah paling kaya di Mekah saat itu. Ada Uqbah bin Abi Mu'id, jagoan dari Bani Abdus Syams, juga kabilah yang kaya saat itu. Dan Umar bin Khattab adalah jagoan dari Bani Adi, suku yang paling banyak jumlahnya saat itu. Berani-beraninya kalian para budak mengikuti agamanya Muhammad. Demi Latta dan Uzza, demi Hubal dan Manat, kalian telah merusak agama nenek moyang kita. Kami akan melakukan apapun untuk memurtadkan kalian kembali. Akan kami siksa kalian di bawah sengatan matahari yang panas. Akan kami timpa dan akan kami jepit kalian di bawah batu yang besar dan panas sampai kalian menyerah dan keluar dari agama Muhammad. Kalau kamu menyerah dan keluar dari agama Muhammad, maka kami akan membebaskan kalian. Tapi kalau kamu keras kepala, maka bersiaplah. Kalian akan merasakan
pedihnya kematian. Umar bin Khattab adalah salah satu di antara orang kafir yang memusuhi Islam. Badannya tinggi dan besar, tidak terkalahkan dalam arena pertarungan di pasar-pasar. Nabi berdoa kepada Allah, meminta salah satu di antara dua tokoh Mekah agar masuk Islam. Allahumma aidil islama bi ahabbir rajulaini ilaika, Umar ibnu Hisham al Umar bin Khattab. Kata Nabi, ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu dari dua orang, Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Umar berjalan di jalan Mekah sembari menghunus pedang. Satu persatu orang-orang Arab memeluk agamanya Muhammad. Sepertinya kita memang harus menyiksa pengikut Muhammad lebih kejam lagi. Kau salah, wahai Abul Hakam. Tidak usah pengikutnya kau siksa, karena mereka akan tetap beriman walaupun kau lemparkan mereka ke dalam api yang panas. Kau benar, Uqbah. Satu demi satu para budak itu masuk dan mengikuti agama Muhammad. Ini semua terjadi kalau Muhammad masih hidup. Oh, begitu. Kalau begitu, kita harus habisi Muhammad. Aku akan menghabisi Muhammad dengan pedangku ini. Hei Umar, mau kemana kau? Aku akan menghabisi Muhammad dengan pedangku ini. Kalau kau menghabisi Muhammad, Bani Hashim dan Bani Zuhro akan menghabisimu. Aku tidak peduli. Wahai Umar, daripada kau urusi Muhammad, lebih baik kau urusi keluargamu. Fatimah, adikmu, sudah masuk Islam. Apa? Ngomong kosong. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula Ar-Rahmanu Alal arsy istawa Lahu ma fis samawati Wa ma fil ardi Wa ma bainahuma Wa ma tahtas thara Fatimah! Khobab, kamu sembunyi. Cepet, kamu sembunyi, Khobab. Ya, masuk benar. Fatimah, aku mendengar ada bacaan yang kau baca. Tidak, aku dan suamiku hanya mengobrol-ngobrol biasa. Iya, kami cuma bicara-bicara biasa, Umar. Tidak ada yang kami baca. Apakah kau sudah mengikuti agama Muhammad? Umar, bagaimana jika agamamu yang salah?
Aku tahu kau Said dan kau Fatimah telah menjadi pengikut Muhammad dan memeluk agamanya. Umar, agamamu itu menyembah berhala. Agamamu itu nyembah patung yang tidak bisa memberikan manfaat buat kalian. Ayo Umar. Iya, memang benar. Kami telah mengikuti agama Islam. Kami mengikuti agama Islam yang dibawa oleh Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Berikan kitab suci itu. Tidak, Umar. Ini kitab yang suci. Kamu harus membasuh badan kamu dulu sebelum kamu mengambil kitab suci ini. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma tahtas sara. Wahai Umar, aku mendengar Rasulullah SAW berdoa pada hari Kamis. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu dari dua Umar, Umar bin Khattab atau Umar bin Hisham. Aku berharap semoga engkau Umar bin Khattab adalah jawaban dari doa Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan engkau Muhammad sebagai utusan Allah. Setelah Umar masuk Islam, Umar pun mengumumkan keislamannya di depan Ka'bah. Orang-orang memukulinya. Ia pun membalas mereka. Banyak orang Islam yang disakiti, dianiaya. Tapi orang Quraisy, mereka tidak punya nyali. Untuk menyakiti Umar, Rasulullah pun menjulukinya Al-Faruq, yang artinya orang yang menegaskan mana yang salah dan mana yang benar. Kaum Quraisy semakin memusuhi Nabi Muhammad. Bani Hashim diboikot. Mereka menjadi kelaparan. Akibatnya, Khadijah, istri Rasulullah tercinta, meninggal dunia. Abu Thalib, paman Nabi yang melindungi, pun meninggal dunia. Islam pun terancam punah. Kemudian, bersama malaikat Jibril, Nabi Mi'raj ke langit ketujuh, menerima perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu.
Ketika Rasulullah kembali ke Mekah, beliau menceritakan pengalamannya Isra ke Palestina dan Mi'raj ke langit ketujuh hanya dalam satu malam. Tidak ada satupun orang Quraisy yang percaya. Muhammad mengatakan dia pergi ke Palestina hanya dalam waktu satu malam. Ia juga katakan terbang ke langit ketujuh hanya dalam satu malam. Kita selalu pergi ke Palestina memakan waktu 1 bulan dengan unta. Muhammad sekarang katakan hanya dalam 1 malam. Sekarang tidak akan ada lagi orang yang mempercayai kata-katanya. Berapa lama kemudian, setelah peristiwa Isra dan Mi'raj, kaum muslimin hijrah ke Madinah. 13 tahun berdakwah di Mekah, Islam ditolak. Tapi sekarang Madinah mengundang Rasulullah untuk menjadi pemimpin. Semua orang hijrah dengan cara sembunyi-sembunyi, kecuali Umar bin Khattab. Wahai orang Quraisy, aku akan hijrah ke Yasrib. Siapa yang ingin ibunya kehilangan anaknya, siapa yang mau anaknya menjadi yatim, maka silakan halangi langkahku menuju Yasrib. Pengganti Rasulullah di Madinah adalah Abu Bakar. Tapi Abu Bakar hanya memerintah selama 2 tahun. Setelah itu digantikan oleh Umar bin Khattab. Umar menjadi pemimpin yang adil bagi seluruh umat Islam. Hai Khalifah Nabi. Jangan panggil aku Khalifah Nabi, panggil aku Amirul Mukminin. Mulai sekarang laksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid. Mulai sekarang bangunlah lumbung makanan agar orang-orang yang kehabisan bekal bisa kita bantu. Taklukkan Baitul Maqdis, kalahkan Persia. Ingat, tawanan perang yang sudah dewasa dilarang masuk ke Madinah. Saat akan melakukan sholat berjamaah, Umar ditikam oleh Abu Lulu'ah, seorang budak dari Persia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setelah Umar wafat,
Islam telah tersebar luas di muka bumi. Berkat jasa Umar, bendera Islam berkibar di segala penjuru dunia.